Nah, untuk masalah scan, gue dulu scannya itu di tukang fotokopi. Jadi kalau misalnya panitia atau disyarat itu mintanya maksimal 2 MB, gue kasih 1 MB. Jangan terlalu kecil juga cuy, karena terlalu... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gue di Basyo guys. Kita mau mencari solusi. Beberapa solusi kita akan cari buat teman-teman yang masih bingung perihal apapun itu. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan yang ada di benakmu, yang ada di pikiranmu, yang ada di hatimu ya. Kita mulai semuanya menjawab pertanyaan. Setelah itu kita kasih solusi buat teman-teman yang gue belum mandi ya, yang sedang dan akan ini kunci motor masih di sini, yang sedang melakukan tes kesehatan, yang akan melakukan kesehatan, yang menunggu hasil pengumumannya kapan, yang akan mempersiapkan diri untuk tes psikotes karena setelah kesehatan awal lanjut psikotes. Semuanya rally dan menggunakan sistem gugur. Tetap teliti, jangan percaya dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan KAI yang bisa memberikan privilege atau memberikan kesempatan atau memberikan hal-hal istimewa dengan iming-iming uang. Oke. Gua akan menjawab pertanyaan dari Arya Triana Hidayat berkomentar, PPK apakah berat badan harus ideal? Ya, jawabannya ya. Selama proses rekrutmen ini semuanya itu harus ideal karena sudah dijelaskan di rekrutmen awal ya, di syarat-syarat ya, bahwasanya berat badan, tinggi badan harus sesuai ideal. Gimana cara menghitungnya setelah gue bahas di konten sebelumnya. Yo. Ya, udah gagal di mata. Demikian, jadi untuk kesehatan nggak bisa dimain-main sih guys, karena dari awal gue sudah bilang konsep kesehatan itu ya konsep yang ada di dalam diri lo, yang selama ini lo jaga. Kan kesehatan itu dijaga ya, dirawat gitu lah, diperjuangkan. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Bang Basuki, minim biaya bang. Ya karena sekarang ada yang namanya rapid antigen sama vaksin. Nah paling lebih ke antigen ya, antigennya yang udah langsung terhubung ke Peduli Lindungi lagi. Jadi PCR rapid antigen ya, bukan PCR ya. Rapid antigen ini gue nggak tahu harganya berapa, cuma yang harus terhubung langsung ke Peduli Lindungi. Adanya di Litbangkes. Download Peduli Lindungi, terus cari beberapa, ada banyak, ada sekitar 800 tempat ya tersebar di seluruh Indonesia. Itu tempat-tempat yang bisa lu pakai, lu gunakan, lu manfaatkan untuk tes antigen yang bisa langsung terhubung ke Peduli Lindungi. Kalau pertanyaannya gue rapid antigen tapi nggak terhubung ke Peduli Lindungi, jawabannya gue kurang paham ya, gue kurang ngerti juga. Cuma kita berasumsi atau kita mengacu ke syarat ya, syaratnya yang mengacu ke Peduli Lindungi. Syaratnya itu 1 hari sebelumnya ya, karena di situ tertulis 1 kali 24 jam. Jadi ketika lu dinas tes hari Selasa, otomatis hari Minggunya lu harus Selasa berarti hari Seninnya lu tes rapid antigennya ya. Bang Adi gigi Bang, gigi kalau nggak rapi emang nggak bisa ya bang, cuma gigi rapi, kalau bolong atau karang gigi nggak ada bang. Jadi kalau masalah gigi, kalau gue sih masalah gigi ya lebih ke kalau bolong ditambal, kalau emang dicabut ganti sama gigi palsu. Kalau emang karang gigi wajib, bener menurut gue sih wajib banget dibersihin ya. You know lah, kebersihan. Bang, gigi tidak rapi bisa menggagalkan saat kesehatan awal juga nggak bang? Jawabannya bisa iya, bisa tidak ya, karena untuk pastinya yang tahu itu selektor, pihak panitia lah bahasa kerennya. Izin bertanya bang, kalau sudah sampai tes kesehatan awal yang terakhir, yaitu tes fisik udah selesai, langsung disuruh pulang oleh panitia, apakah itu dinyatakan lolos tes kesehatan? Bisa iya, bisa tidak juga, karena untuk hasil kita harus menunggu di pengumuman berikutnya ya. Pengumuman berikutnya yang akan diumumkan sama di web resminya, tinggal tunggu aja. Nanti ada keterangannya dari pihak KAI. Jadi harus continue terus ngecek ya, tenang aja.
Menurut abang mending dicabut tapi nanti ompong apa didemin aja, soalnya saya belum lihat pegawai KAI yang giginya gingsul. Untuk masalah gingsul, kalau dicabut ompong ya kurang lah, kayaknya lebih nilai estetikanya berkurang sih. Kalau ibaratnya emang ada gingsul, nilainya minus atau enggak, gue sebenarnya kurang tahu guys. Karena bener juga sih, gue juga belum pernah lihat ada teman-teman gue yang ada yang gingsul gitu loh. Gingsul itu negatif atau positif gue kurang paham, jadi ya harusnya konsul ke dokter. Sama kak, semoga lain waktu bisa lo di PH seleksi masinis PT KAI. Ya kalau emang sih saran aja ya guys, kalau lu gagal di kesehatan, terus lu tuh gagal di kesehatan, lu milih formasi masinis, mending lu setelah ada pendaftaran lain jangan daftar masinis deh. Karena masinis kesehatannya harus A cuy. A itu apa sih yang ya harus benar-benar bagus. Akreditasinya A, gimana sih akreditasi A menurut lo? Kayak gitu. Bang, kalau gigi gingsul sama Mas, gigi saya depan ada selah agak lebar tapi gigi semua rapih. Kalau kembali lagi ke konsep awal lagi, masalah gigi, nilai bagusnya itu yang tahu. Jadi giginya biasa aja nih. Alhamdulillah bagus sih. Jadi nilai pastinya yang tahu cuma panitia sih cuy. Kalau gue nggak bisa menjawab dengan pasti, mohon maaf ya. Apakah boleh antigen diambil 3 kali 24 jam? Permintaannya adalah 1 kali 24 jam. Kalau lu mau nyobanya 3 kali 24 jam ya nantinya takutnya ada kemungkinan kamu malah gagal hanya karena antigen. Sesuatu yang bisa diusahakan ya. Bang Basuki kasih tips juga dong cara upload dokumen yang bener, takut scan-nya salah atau gimana. Untuk masalah scan, gue dulu scan-nya itu di tukang fotokopi. Jadi kalau misalnya panitia atau di syarat itu mintanya maksimal 2 MB, gue kasih 1 MB. Jangan terlalu kecil juga cuy, karena terlalu kecil pun nggak bagus juga ya. Jadi maksimal 2 MB, lu bikin 1,5 atau 1 MB pun udah cukup gitu loh ya. Bang, jerawat gimana Bang? Kalau jerawatan gimana Bang? Kalau jerawatan itu relatif ya. Nanti kembali lagi, kalau ini kan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada di syarat, jadi yang tahu jawaban pastinya hanya pihak panitia, mohon maaf nih. Sempat bingung Bang, baru 2 pos kesehatan pas tes mata dan jawab semua, tapi alhasil tetap gugur. Kadang bingung mau nanya kesalahannya. Kalau mau nanya, tanya aja ke waktu pas itunya. Jadi jangan menimbulkan pertanyaan setelah kamu ini malah kamu nggak tahu jawabannya. Kalau emang di situ ada pihak panitia terus kamu gagal, toh kan udah gagal ya. Jadi nanyain aja, Kak, maaf kalau boleh tahu saya gagalnya di tahap apa, karena apa gitu. Kalau untuk kesehatan ya, karena yang bertemu langsung sama panitianya, pihak selektornya. Assalamualaikum Bang, mau nanya nanti tesnya pakai sepatu apa ya? Tertulis di situ tuh sepatu pantofel, no debat, no kecot ya. Mas Adi Basuki, gimana ya? Khawatir sama BB. Nah, dari awal gue udah bilang ya, kemarin setelah ada penundaan tuh kesempatan kamu buat nurunin BB, berat badan ya. Karena kan berat badan itu akan dikalkulasi menjadi ideal dan no ideal. Astagfirullahaladzim. Kalau keterangannya berat badan berlebih ya besar kemungkinan sih jadi akan jadi ganjalan, batu ganjalan kamu. Mas Adi Bang, saat ini tes diminta Mas Adi Basuki Bang, saat dites diminta SKCK dan SKPN nggak Bang? Mohon jawabannya. Saya jawab. Selama di syarat nggak muncul, di syarat yang dibawa, yang harus dibawa nggak ada, ya nggak akan ditanyakan. Jadi gini guys, waktu masalah SKCK dan lain-lainnya apabila belum ditanyakan, udah persiapkan aja dulu, karena sewaktu-waktu bisa ditanyakan kamu udah ada. Jadi kapannya hanya pihak panitia yang tahu. Setidaknya kamu udah melengkapi kan. Santai aja. Bang Adi Basuki, oh ini mudah tadi. Saya mengikuti tes kesehatan sampai akhir, tinggal nunggu pengumuman, semoga lolos, amin, 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 amin. Selebihnya menaik gigi dan lain-lainnya guys. Jadi gue mau sedikit curhat atau ngasih tahu lah ya. Segala sesuatu yang masih kamu bisa perjuangkan, yang kamu masih bisa atasi, yang kamu masih bisa
apa ya, bisa dibilang tuh jadilah yang terbaik lah intinya tuh di situ tuh. Jadi untuk masalah kayak karang gigi kan masih bisa ya dibersihkan. Terus apa kalau yang bolong bisa ditambal. Kalau pertanyaan sebenarnya kalau kamu pertanyaannya kayak, Bang kalau saya jerawatan, kalau saya gigi saya kincur, kalau ada keloid, ada varises dan lain-lainnya, yang paling paham jawaban pastinya tuh cuma panitia. Gue di sini cuma berpendapat ya. Jadi diharapkan bisa memberikan sedikit gambaran gitu sih ke kalian semua. Untuk selanjutnya persiapkan diri untuk tes psikotes ya. Dan jangan lupa berdoa selama menunggu ini. Ingat, gue selalu mewanti-wanti buat teman-teman jangan sampai kamu terjebak, terjerembab, tertipu daya oleh orang-orang yang mengatasnamakan kereta dan dapat membantu kalian untuk meloloskan di tahap seleksi ini ya. Oke, hati-hati. Hati-hati, gue selalu berpesan seperti itu. Untuk selebihnya, untuk psikotes gue udah nge-share kemarin ya masalah psikotes. Kayak tolong dicatat lagi lah, takutnya ada yang lupa. Kayak semacam kayak menggambar pohon, menggambar orang, menggambar 8 kotak, terus tes koran atau pauli ya, terus logika, pengetahuan umum, banyak. Jadi harus benar-benar kamu dalam kondisi prima, jangan lupa sarapan, cukup istirahat cukup untuk menghadapi psikotes. Benar-benar selain pikiran kamu, badan kamu tuh diuji di situ. Yoi. Oke. Tetap semangat, jadilah yang terbaik di setiap sesi tes seleksinya. Semoga kamu bisa bergabung dengan kita semua di sini. Kita menjadi warga negara yang mempunyai status karyawan kereta. Semoga bisa membanggakan kamu, terutama orang tua kamu juga. Bisa memberikan manfaat lebih buat orang-orang di sekitar kamu. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerot.